kota tua nih. Ayo ikut aku untuk jelajarin bagaimana keindahan kota tua ini dan bagaimana sejarahnya ini ya. Ikut. Halo semuanya, hari ini kami akan mengajak kalian menyusuri salah satu kawasan bersejarah paling menarik di Surabaya, Kota Lama Surabaya. Selama 3 hari, kami bukan hanya berkunjung, tapi mengalami langsung bagaimana sejarah, budaya, dan keberagaman itu hidup dalam satu kawasan, mulai dari museum, tempat ibadah lintas agama, kuliner, sampai pabrik legendaris. Semuanya punya cerita. Mari mulai perjalanan ini. Perjalanan kami dimulai di Museum Hidup Kota Lama. Di Museum Hidup Kota Lama ini terdapat banyak mainan yang bisa dimainkan oleh anak-anak, dan juga di sini ditulis beberapa sejarah dari dimulainya dan bagaimana nama Surabaya itu diciptakan. Nah, dari museum kami lanjut ke Jembatan Merah, ikon perjuangan arek-arek Surabaya. Di titik inilah salah satu pertempuran terbesar tahun 1945 terjadi. Sore hari adalah waktu terbaik karena cahaya matahari jatuh cantik di antara gedung tua. Kalau kalian suka hirete, tempat ini wajib banget dikunjungi. Ada pula di sini spot-spot foto yang estetik loh. Kamu bisa membeli bunga dan juga menyewa fotografer serta menyewa kostum khas Surabaya atau baju khas Surabaya di sini. Jadi kamu bisa mengabadikan momen-momen spesialmu di Museum Hidup Kota Lama Surabaya ini. Hari kedua adalah hari yang paling padat, penuh warna, budaya, dan cita rasa Indonesia yang sesungguhnya. Aku sekarang lagi di Sunan Ampel dan aku lagi beli jajanan ini. Tahu nggak sih, ini tuh kesukaan aku, tahu banget ya. Terus aku juga beli tahu. Nah, ini tuh dapat 10.000. Iya, tahu nah. Sih. Kok ayo banget. Pagi hari, kami mulai dari Sunan Ampel, pusat religi dan budaya yang selalu ramai. Di sini kita mencium aroma rempah, mendengar lantunan doa, melihat pedagang menjual kurma hingga kain. Kawasan ini bukan cuma tempat ibadah, tapi ruang hidup yang memadukan tradisi Arab dan Jawa sejak ratusan tahun lalu. Kelompok 7 PD 89 kita lagi di Sunan Ampel. Sunan Ampel itu salah satu kawasan kota lama, yaitu kampung Arabnya. Nah, ini kita lagi mau kulineran sama Novel, ada Abim, ada Iim, sama kameramen kita ada Fikar. Iya. Halo guys, kita sekarang lagi di Sunan Ampel. Nah, ini kita di sekitar Kampung Arab. Ya. Ya. Tadi aku beli kebab, cuman tadi kita nggak sempet nge-vlog. Iya, aku tuh pada di standnya gitu, Blok. kan emang lagi lapar banget. Tapi habis ini kita bakal review kebabnya guys. Kita bakal review makanan yang ada di Sunan Ampel. Oke guys. Nih, ini aku habis beli jajan gitu 10.000 3. Kalian kalau kesini harus ini nge-vlog. Nah, Udah nih. kakak, ini kelompok kita ya guys. Nah, say hi guys. Nah, oke guys. Nah, ini saksikan keseruan kita ya di Sunan Ampel. Dadah.
kita lagi di Kelenteng Sukaluka. Jadi kita tuh kan sekarang tadi ke Kampung di kawasan Kota Lama tuh ada berbagai macam etnis. Jadi dibagi kawasan Arab, Cina, Melayu, Eropa, dan kita kan udah ke Arab tadi kan yang di Sunan Ampel. Dan tadi kita mau. Setelah melihat suasana Islami, kami berpindah ke suasana Tionghoa di Kelenteng Sukaluka. Warna merah dan lilin-lilin besar menghadirkan ketenangan yang menyejukkan. Kelenteng ini sudah dibangun dari abad 19 dan menunjukkan bagaimana Surabaya tumbuh dalam keberagaman. Melangkah dari satu tempat ibadah ke tempat lain membuat kami sadar Kota Lama bukan hanya sejarah fisik, tapi juga hidup berdampingan. Itu guys, yang tadi foto yang gambar-gambar yang sudah ditampilin itu kata ibunya adalah cerita waktu kayak perebutan dinasti gitu di kerajaan di Tiongkok kalau nggak salah. Visit bahasa Indonesia mau nah lagi di main berapa Abim. Oh, Bidiri. Perjalanan berlanjut ke museum di Javas Bank. Bangunan kolonialnya megah, lengkap dengan berangkas besar dan ruang transaksi kuno yang masih terjaga. Di sini kami belajar bagaimana perekonomian Hindia Belanda pernah berjalan. Spot foto terbanyak kami ya di museum ini karena interiornya benar-benar keren. Di sini yang dikoleksi. Nih, ruang koleksi uang gitu. Di sini juga ada Abim. Say hi Abim. Halo. Nah, di sini ada apa ya? Di sini ada apa Bim? Ada uang. Uang apa? Ya, ini tahun berapa? Macam-macam nih ada. Ini waktu Belanda gak sih Bim? Tuh Oh, ini guys. Belanda. Ini waktu Netherlands. Belanda. Nah, terus ini ada koin-koin guys. Nah, di sini ada koin kayak tuh 100 tahun Bung Karno ini 2001. Terus tuh wow, banyak banget gak sih? Ini tuh replikanya gitu loh. Dan sekarang ikut aku ke ruang itu. Kayak like this. Terus kayak gini. Kayak gini. Jadi setelah dari ruang koleksi uang, aku lagi mau ke ini ruang koleksi hasil konservasi. Kita masuk dulu ya. Oh my god, wow, amazing! It's very very amazing guys. Ini tuh kayak puzzle gitu tau gak sih? Puzzle yang dibentuk bisa mainan. Ini magnet. Oh iya, ada ininya tuh guys ya. Nah itu ada petunjuk gambarnya gitu. Terus kita bisa main seperti ini. Nah itu tuh kayak puzzle yang membentuk uang Indonesia guys. Ini sangat amazing sekali. I am so excited in here, very excited. Nah guys, ini juga ada emas. Oh my god. Nah ya pokoknya gitulah. Aku tidak berani menyentuh. Ini berapa kilo? 13 kilogram. Oh my god, it's very very. Nah ini ke apa ini nggak tahu ya. Ini oh ya ini mungkin ke zaman dulu. Oh ini. Oh dulu kayak ini kayaknya kompas deh. Kompas zaman dulu itu kayak gini terus kayak
botol zaman dulu itu kayaknya seperti ini juga guys. Ini yuk guys ikutin. Wow, ini mesin pencetak uang. Nah, ini mesin pencetak uang guys. Ini kayaknya mesin pencetak uang pas zaman dulu itu enggak sih? Enggak sih, Fev? Iya, ini di sini bau-bau minyak. Iya. Lihat. Kayak ini apa sih? Ini mesin apa sih? Nah, ini kalian bisa baca ya. Nah, ini bentar ya. Ini dipakai dari tahun 1987 sampai 2002. Oh my god. Jadi udah lebih canggih kan. Nah, ini nih kalian kalau anak nenek, anak FWB bau-bau uang nih. Di sini guys kalau pengen tahu. Tapi ini juga wawasan ya kalau kalian cinta banget nih sama Indonesia. Pengen tahu nih, nanti cinta tanah air banget selain sejarah-sejarah kayak tadi kayak bangunan-bangunan kota lama, pahlawan. Nah, ternyata ada sejarah tentang uang di sini dari Bank sampai Bank Indonesia. 1953 sampai ke Rusak. like this. Ini kayaknya brand khas untuk zaman dulu. Jadi kita harus berdiri di sini. Terus ini kita boleh pegang terus kita apain gitu. Kamu habis dari mana, Wening? Mesin pakai uang sama mesin hitung uang itu di sebelah sana. Itu ada yang dari zaman dahulu banget sama ada yang agak modern juga. Ayo. Ya, kalian bisa ke situ ya. Di sini juga kita kayak dapat banyak ilmu kan ya, Wening. Iya, dan ini banyak banget mesin-mesin lama yang itu tuh masih terawat dengan baik. Tapi aku nggak tahu ya kalau itu masih berfungsi apa enggak. Tapi benar-benar masih terawat dengan baik. Dan di situ tempatnya bersih banget dan tempatnya kering dan cocok banget buat kalian yang mau museum lihat sama apa. Iya, juga di sini tuh kalau kalian emang yang kepo-kepo tentang Indonesia, mau lihat bagaimana Indonesia secara luas, apalagi di mata ekonomi, dan kalian merasa ingin meningkatkan cinta kalian kepada tanah air ya kan, Wening? Jadi kalian bisa kesini kan? Iya, kalian bisa lihat. Ada apa itu, Wening? Aku belum lihat daerah sini tapi masanya bagus. Halo Guys, kita udah di Museum Bank Indonesia dan ini kita udah selesai menjelajahi Museum Bank Indonesia guys. Sekarang kita mau ke makan. Oke guys, kita hari ini mau nge-review makanan yang ada di Setelah perjalanan cukup jauh, kami mampir ke Pujasera Kota Lama. Di sini kami mencoba beberapa kuliner khas Surabaya. Apa, Pak? Oh my god ya. Nah, ini tuh di sini tuh bisa nyoba banyak makanan tahu. Kayaknya mau nyoba gado-gado deh. Kamu mau nyoba apa ini? Pokoknya rawon deh. Ini aku mau nyoba sebenarnya dulu ya guys. Ini bawahnya ada sirup. Nah, ini atasnya itu air sama dikasih kayak melon kalau nggak belewah maksud aku. Ini kita aduk dulu ya guys. Kita mau menikmati rasa belewah yang ada di Kota Lama. Apakah seperti di daerah lainnya atau sama? Kita coba dulu. Ini sangat merah sekali ya guys. Mantap lah ya. Segar sekali, oh my god, ini sangat-sangat segar, sangat-sangat manis, sangat enak. Belewahnya tuh kerasa banget guys. Kalian harus beli ya kalau di Kota Lama. Ini sangat murah sekali guys. Apalagi ikan bakarnya ya. Ya, apalagi ikan bakarnya yang oh my god, ini besar banget guys. Selamat makan. Ya, kita coba dulu ya. Oh Iya. ya, makasih kak. Nah, ini kita coba ikan bakarnya ya guys. Sangat enak ya guys. Ini bagi aku yang orang bukan pecinta pedas, ini tuh sangat enak, sangat pas di lidah aku. Nah, kalau kalian mau sambal yang pedas, ini ada sambal pencit kayaknya. Kalian bisa tambahin ini ya guys. Nah, ada urak-urakannya juga. Pokoknya itu sangat worth it banget
bagi anak kos seperti aku ini sangat murah banget guys. Kalian harus beli. Kalau kalian mampir Ini di apa? Kota Lama, kalian harus beli makanan ini. Nah, pokoknya itu di situ guys. Oke kan, kalian apa? Review Ya, makanan review makanan dari aku. Ikan bakar. Oke, thank you. Halo guys, jadi kalau aku tuh pesannya es teler. Ini harganya cuma 15.000 dan ini tuh udah lengkap banget. Ada duriannya, ada alpukatnya, ada naganya, ada berbagai dan lengkap lah kayak es teler pada biasanya. Kalian cobain ya. Oke. Halo guys, selain tadi Wening udah pesen es teler, terus Iim udah pesen kayak ikan gurame, aku tuh pesen soto. Dan kalian tahu gak, ini murah banget soto dan es teh cuma 17.000 dengan porsi segila ini. Dan aku udah rasain karena aku penyuka kecap banget, jadi aku tambahin kecap. Mungkin kalian kalau gak suka kecap gak usah ya, karena itu aneh banget. Dan aku udah rasain, bentar. Ya kayaknya nggak ada keberanian Tuh gitu. enak. Oh. Cobain ya, Kamu garmen juga. anjay. Halo guys, jadi kita tuh mau nyobain salah satu sirup yang udah ada dari dulu. Penasaran kan Iim? Penasaran kan? Ya, penasaran banget. Bening penasaran. Terus Nah, ini kalian di sini tuh banyak sekali varian rasanya ya. Ada itu menunya. ini itu menunya guys. Sangat murah sekali ya guys. 8.000, oh my god. Kalau kalian ke sirupan itu terus ada kayak bangunan gini loh guys. Kalian bisa foto-foto di sini. Ini bagus banget kan Fikar? Ya kan? Halo Bening. Kami menutup perjalanan dengan mengunjungi pabrik sirupnya. Pabrik sirup legendaris sejak tahun 1923. Wow, udah 1 abad lebih ya. Dan ini tuh pabrik limun yang udah ada semenjak tuh didirikan oleh Jack Van der Rogelen pada tahun 1923. Bau sirup yang manis langsung menyambut kami. Kami diajak melihat proses produksinya, koleksi foto lama, dan cerita panjang tentang brand yang bertahan hampir 1 abad ini. Tempat ini unik banget dan jarang ditemui di kota lain. Rasanya seperti kembali ke toko manisan zaman dulu. Oh ya, FYI, di pabrik sirupan ini aku paling suka minuman soda yang dicampur susu rasa stroberi. Halo semua. Sekarang kita mau nyoba apa sirup. Nah, ini itu new open ya guys. Dan ini itu ada satu bungkus 923. Udah lama banget tahu minuman ini ada ini. Nah, kalian pas di Kota Lama kalian wajib mengunjungi ini. Ini Iim pesen yang apa? Nah, aku pesen yang blueberry. Aku sama Bening berdua pesen yang soda gembira strawberry. Nah ini namanya frambozen. Nah, terus coba ya, kita review dulu ya. Oh ya, FYI di sini tuh untuk sirupnya ada 8 rasa. Jadi kalian yang nggak suka strawberry kayak kita mungkin kan suka strawberry. Kalau kalian nggak suka kan bisa pilih yang lain kayak gitu ya kan? Ya, ayo nih. Coba ya guys. Nah ini guys, aku mau review ini yang rasa blueberry ini. Nyoba. Enak banget tau rasa blueberry. Blueberry-nya tuh rasa enak banget. Enak. Oke. Enak banget. Enak. Oke, kita review bareng-bareng ya. Kita ya. 1, 2, 3. Enak banget. Enak banget ya, enak banget. 1, 2, 3. Enak loh. Yes. Nah, di hari ketiga ini nih, kami mengunjungi salah satu gereja tertua di kota Surabaya. Tepatnya pada tanggal 4 November dan sekaligus kami mengakhiri perjalanan kami di kawasan Kota Lama Surabaya ini. Nama gerejanya adalah Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria. Gereja ini adalah salah satu gereja tertua di Surabaya. Arsitekturnya neogotik yang luar biasa indah. Kaca patri berwarna,
pilar-pilar tinggi, serta suasana hening yang membuat kita ingin duduk dan merenung sejenak. Oh iya, gereja ini pertama kali dibawa oleh seseorang dari Perancis melalui Sungai Kalimas pada waktu itu. Dan gereja ini sempat mengalami pembakaran pada saat perang besar terjadi, yaitu pada 10 November, yang akhirnya gereja ini diperbaiki kembali dengan pilar yang kecil dan direnovasi kembali agar tampak seperti gereja yang pertama kali dibangun dengan pilar tinggi. Bangunan di sini termasuk dindingnya masih alami ya guys, masih dari sananya, dari waktu pertama kali dibangun. Dan juga gereja ini arsitekturnya, lukisannya itu masih dari dulu ya. Nah, mengunjungi gereja ini membuat perjalanan kami lengkap loh. Dari Islam, Tionghoa, kolonial, hingga Katolik, semua berdiri berdampingan, hidup bersama dan menjadi bagian dari identitas kota lama Surabaya. 3 hari menjelajah di kota lama Surabaya membuat kami sadar bahwa wisata ini bukan hanya soal foto, tapi juga pengalaman memahami jejak sejarah dan keberagaman budaya. Setiap tempat yang kami kunjungi punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Semoga perjalanan ini bisa jadi inspirasi buat kalian yang ingin mengenal Surabaya lebih dekat, dan juga buat kalian yang ingin belajar tentang warisan sejarah di Surabaya. Kota lama bukan hanya destinasi, tapi ruang hidup yang menunggu untuk kalian temukan. Sekian, bye-bye.